wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa, NIM 203010202012, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, mata kuliah Pengantar Ilmu Sastra. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk bab 5, yaitu tentang beberapa alternatif pendekatan sastra. Baik, akan saya jelaskan materinya sebagai berikut. Bab 5, beberapa alternatif pendekatan sastra. A. Pendekatan framing. 1. Prinsip-prinsip analisis framing. Di dalam ilmu komunikasi, analisis framing sebagai metode analisis isi media tergolong baru. Namun demikian, keberadaannya di jagat keilmuan komunikasi memiliki banyak tokoh dan cara kerja analisis yang beragam. Dalam metode ini, terdapat analisis framing ala Erving Goffman, Murray Andelman, Robert M. Edman, William Agamson, dan Andre Modigliani atau Elizabeth C. Johnson. Dedi Mulyana dalam kata pengantar buku Erianto 2011 mengemukakan analisis framing cocok digunakan untuk melihat konteks sosial budaya suatu wacana, khususnya hubungan antara berita dan ideologi, yakni proses atau mekanisme mengenai bagaimana berita membangun, mempertahankan, memproduksi, mengubah, dan meruntuhkan ideologi. Erianto dalam bukunya berjudul Analisis Framing 2011 mengemukakan pada dasarnya framing adalah metode untuk melihat cara berbicara, yaitu storytelling, media atau peristiwa. Cara berbicara itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan berita. Cara melihat itu berpengaruh pada akhir dari konstruksi realitas. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Perbedaan itu terjadi karena peristiwa tersebut dipahami dan dikonstruksi secara berbeda oleh media. Ada dua esensi utama dari framing tersebut. Pertama, bagaimana peristiwa dimaknai ini berhubungan dengan bagian mana yang diliputi dan mana yang tidak diliputi. Dan yang kedua, bagaimana fakta itu ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan. Lebih lanjut dikatakan Erianto sebagai sebuah metode analisis teks. Analisis framing mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan analisis kuantitatif. Dalam analisis isi kuantitatif yang ditekan adalah isi konten dari suatu pesan atau teks komunikasi. Sementara dalam analisis framing yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks. Analisis framing berkembang dalam wilayah paradigma konstruksionis. Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif Peter L. Berger. Konstruksionisme ini melihat media, wartawan, dan berita berdasarkan penelitian sebagaimana berikut ini. 1. Fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi. Kedua, media adalah agen konstruksi. Ketiga, berita bukan refleksi dari realitas. Keempat, berita bersifat subjektif atau konstruksi atas realitas. Dan yang kelima, wartawan bukan pelapoir. Keenam, etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian integral dalam produksi berita. Yang ketujuh, nilai etika dan pilihan moral penelitian menjadi bagian integral dalam penelitian. Dan yang kedelapan, khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. B. Fakta struktur sastra. Yang dimaksud dengan struktur di sini merujuk pada strategi kewacanaan, yaitu model dan skema yang diciptakan dan dipakai pengarang dalam karya sastra. Dengan demikian, strategi kewacanaan adalah model dan skema yang digunakan pengarang untuk mengungkapkan ceritanya melalui simbol-simbol, gambar-gambar, objek-objek, dan tanda-tanda yang berhubungan membentuk sistem struktur karya sastra. C. Proyeksi sosiokultural dan semangat zaman. Yang dimaksud dengan proyeksi adalah gambar secara tematis mengenai apa yang diungkapkan dalam karya sastra di balik bangunan strukturnya. Dalam konteks penelitian ini, gambaran secara tematis tersebut adalah dinamika sosial, kultural, dan semangat zaman yang bersikap dan disuarakan pengarang sebagai bentuk strukturalisasi subjek intelektual realitas. Ada fakta relasional antara sosiokultural dan semangat zaman yang melatar belakangi pengarang dan karya sastranya dengan sosial kultural dan semangat zaman yang diproyeksikan ke dalam karya sastra. Penelitian ini tidak mempersoalkan apakah fakta relasional tersebut bersifat langsung atau tidak langsung. Hal utama yang dipersoalkan adalah analisisnya harus mampu mengidentifikasi fakta relasional tersebut.
Konsep yang dapat digunakan adalah skema atau skemata sebagaimana berikut ini. 1. Simplikasi. Realitas yang kompleks dan rumit akan disederhanakan melalui perspektif seorang hingga menjadi sederhana dan bermakna. Kedua, klasifikasi. Dunia ini digambarkan sebagai sesuatu yang beraturan atas dasar klasifikasi yang dibuat. Ketiga, generalisasi. Skema ini berhubungan dengan skema klasifikasi. Keempat, asosiasi. Skema ini menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain, antara seseorang dengan orang lain. Ada beberapa skema untuk itu sebagai berikut. Yang pertama, skema sosial. Skema ini paling banyak dan sering digunakan. Skema ini sering disebut skrip atau skenario. Kedua, skema tekstual. Skema ini berhubungan dengan skema teks. Ini umumnya dipakai untuk menafsirkan teks. Ketiga, skema ideologis. Skema ini berhubungan dengan asumsi ideologis dan implisit terhadap dalam teks. Kedua, alternatif metode analisis framing dalam analisis sastra. Meskipun analisis framing dipakai dalam lapangan ilmu komunikasi, tetapi dalam konteks pengembangan sastra, metode tersebut dapat diuji cobakan dalam sastra. Penerapan metode analisis framing dalam analisis sastra pada taraf awal adalah membangun landasan kerja secara keilmuan terlebih dahulu. Landasan operasional tersebut merupakan suatu hierarki sebagaimana dalam penelitian pada umumnya, terdiri atas paradigma, teori, metode, dan teknik. Sebagai sebuah metode analisis teks, analisis framing dalam analisis sastra tentu ditempatkan dalam tataran metode, sedangkan tataran paradigma, sebagaimana wilayah analisis framing, analisis tersebut berada dalam wilayah paradigma konstruktivis. Secara ontologis, paradigma konstruktivis ini menyatakan bahwa realitas bersifat sosial, dan karena itu akan menumbuhkan bangunan teori atas realitas menjemuk dari masyarakatnya. Dengan demikian, tidak ada suatu realitas yang dapat dijelaskan secara tuntas oleh suatu ilmu pengetahuan. Realitas ada sebagai seperangkat bangunan yang menyeluruh dan bermakna yang bersifat konfliktual dan dialektis. Dalam analisis framing sastra ini, karya sastra merupakan wujud konstruksi realitas yang dilihat dari bingkai atau frame seseorang pengarang. Artinya, melalui cerita pengarang mengonstruksi realitas tersebut yang dilihat berdasarkan frame tertentu. Dengan demikian, frame-frame yang digunakan pengarang dapat dipahami dengan menguak cerita sampai ke dalam maknanya. 3. Model analisis framing sastra. Model analisis framing sastra dapat diringkas sebagaimana uraian berikut. Model analisis framing sastra akan berawal dari pemahaman akan fakta-fakta yang dipilih dan diungkapkan oleh pengarang melalui struktur cerita. Dalam hal ini, fakta-fakta tersebut adalah unsur-unsur struktur cerita beserta bahasa yang membentuk jaringan. Dalam sistem struktur, sebagai sebuah strategi wacana, fakta-fakta inilah menjadi seperangkat atau elemen bagi munculnya skema-skema framing yang dipakai pengarang dalam mengonstruksikan realitas. Dengan demikian, realitas yang dilihat pengarang melalui unsur-unsur cerita sebagai fakta-fakta sekaligus fakta-fakta tersebut memaknakan konstruksi realitas yang dilihat pengarang. B. Model analisis sastra sebagai wacana pengetahuan. 1. Dasar berpijak bagi peneliti sastra. Mengapa sastra selalu mengada dalam kehidupan ini? Mengapa sastra selalu dibutuhkan sepanjang sejarah manusia? Pertanyaan tersebut mengarah pada pembicaraan tentang eksistensi sastra dalam kehidupan. Persoalan mengada eksistensi sastra tersebut dapat dijelaskan dari dua cara pandang. Pertama, yaitu sastra ada karena selalu ada yang menciptakan dan membutuhkannya. Pada mulanya, seseorang mengenal sastra. Pengenalan terhadap karya sastra itu pada akhirnya semakin serius, sehingga terjadi pergumulan dan kegairahan terhadap sastra. Secara akumulatif, realitas bersastra tersebut menjadikan sastra semakin mengada dalam kehidupan. Kedua, dapat juga dijelaskan dengan cara pandang berdasarkan sejarah sastra dari zaman ke zaman. Ketika masyarakat belum mengenal disiplin, berpengetahuan dan masih berpola pikir sederhana, sastra baik lisan maupun tulis adalah pengetahuan itu sendiri. Belum ada pembagian yang tegas antara karya seni, pengetahuan, dan hukum yang realitas. Persoalan yang muncul kemudian adalah mengapa seseorang mengonstruksikan gagasan yang berpikiran ke dalam wacana sastra, bukan dengan wacana yang lain.
Dalam perspektif kesastraan, gagasan dan kepemikiran seseorang pengarang dapat terwadahi oleh objek-objek sebagai hasil imajinasinya. Objek-objek tersebut adalah peristiwa, tokoh, dan tempat sebagai unsur karya sastra. Penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. A. Sastra mampu mengemas gagasan dan pikiran tersebut dengan cara khas, unik, fiktif, imajinatif, kreatif, dan ekspresif, sehingga tidak saja memenuhi kebutuhan komunikatif, tapi juga kebutuhan ekspresivitas, kreatif, dan estetik. B. Dalam sastra, gagasan dan pikiran memperoleh makna yang semakin kaya dari sisi pembacanya. C. Dalam karya sastra, gagasan dan pikiran bukan semata-mata apa yang dirasionalisasikan seseorang, tetapi lebih dari itu sebagai sebuah refleksi terhadap peristiwa yang terjadi dalam realitas. D. Gagasan dan pemikiran seseorang dalam sastra dimodelkan dan dikemaskan melalui unsur-unsur sastra sebagai alternatif bagi model dan skema kehidupan dalam realitas. Keempat hal tersebut sekaligus menjadi titik awal bagi pembicaraan tentang karya sastra sebagai sebuah wacana pemikiran. Dalam pengertian lain, karya sastra merupakan wacana pengetahuan tentang gagasan dan pemikiran tentang hakikat, kebenaran, dan kehidupan. Cara pandang terhadap karya sastra sebagai wacana pengetahuan didasarkan atas asumsi bahwa karya sastra mengangkat persoalan manusia dan kemanusiaan, baik secara lokal maupun universal. Secara lokal, bahwa karya sastra mengungkapkan problema yang berkaitan dengan konteks dunia sekitar yang melatar belakangi, sedangkan secara universal bahwa karya sastra mengungkapkan problema manusia pada umumnya. Pengungkapkan problema manusia dan kemanusiaan tersebut disikapi, dikritisi, dinilai dengan sudut pandang seseorang intelektual. 2. Konsep dasar. Sebagai kajian awal, tulisan ini bertujuan membuka lapangan bagi peneliti lebih lanjut tentang hal tersebut. Konsekuensinya, peneliti akan melakukan pengulangan yang pernah terjadi, karena sebenarnya topik tersebut telah dibicarakan beberapa kalangan. Namun demikian, hal itu dapat disikapi secara berbeda dengan menempatkannya dalam kerangka perkembangan dan kacamata teori, komprehensif dan substantif. Landasan kajian semacam itu nampaknya selama ini juga kurang menunjukkan adanya penelitian yang komprehensif. Landasan kerja yang dipakai dalam prosedur kajiannya berpijak pada asumsi dasar sebagai berikut. A. Sebagai karya seni, karya sastra merupakan wujud apresiasi. Yang kedua, karya sastra merupakan media komunikasi yang bersih pemikiran, penghayatan, perenungan, pergulatan, penilaian, dan kritik sosial. Dan yang C, sepanjang sejarahnya masyarakat memiliki dinamika yang semakin kompleks, baik kompleksitas, kebutuhan, aspek budayanya. D. Ekspresivitas. Karya sastra merupakan wujud penyikapan terhadap dampak dari dinamika masyarakat dan kebudayaan. Keempat asumsi dasar di atas kiranya dapat melandasi penyusunan landasan operasional penelitian sastra yang mengambil objek formal sikap sastrawan dalam karya sastra dalam menyuarakan semangat zaman. Terdapat 5 konsep dasar yang dapat digunakan sebagai pedomannya, yaitu subjek intelektual, fakta struktural sastra, proyeksi sosial kultural, dan semangat zaman, fakta rasional, dan sikronik diakrotik. B. Fakta struktur sastra. Yang dimaksud dengan struktur di sini merujuk pada strategi kewacanaan, yaitu model dan skema yang diciptakan dan dipakai pengarang dalam karya sastra. Dengan demikian, strategi kewacanaan adalah model dan skema yang digunakan pengarang untuk mengungkapkan ceritanya melalui simbol-simbol, gambar-gambar, objek-objek, dan tanda-tanda yang berhubungan membentuk sistem struktur karya sastra. C. Proyeksi sosiokultural dan semangat zaman. Yang dimaksud dengan proyeksi adalah gambar secara tematis mengenai apa yang diungkapkan dalam karya sastra di balik bangunan strukturnya. Dalam konteks penelitian ini, gambaran secara tematis tersebut adalah dinamika sosial, kultural, dan semangat zaman yang bersikap dan disuarakan pengarang sebagai bentuk strukturalisasi subjek intelektual realitas. Ada fakta relasional antara sosiokultural dan semangat zaman yang melatar belakangi pengarang dan karya sastranya dengan sosiokultural dan semangat zaman yang diproyeksikan ke dalam karya sastra. Penelitian ini tidak mempersoalkan apakah fakta rasional tersebut bersifat langsung atau tidak langsung.
Hal utama yang dipersoalkan adalah analisisnya harus mampu mengidentifikasi fakta rasional tersebut. D. Fakta rasional. Fakta rasional merujuk pada reaksi teks subjek intelektual konteks dalam kerangka pola segitiga. Teks memiliki sistem struktur yang dibangun berdasarkan domain dan landasan pemikiran sebagai konstruksi dan sekaligus proyeksi sosial, kultural, dan semangat zaman. Sedangkan konteks memiliki dimensi ganda, yaitu latar belakang yang membentuk pengarang sebagai subjek intelektual dan sekaligus sebagai objek yang disikapi dan disuarakan ke dalam karya sastra. Hubungan karya sastra sebagai teks dengan pengarang sebagai subjek intelektual merupakan hubungan proyeksi, sedangkan hubungan pengarang sebagai subjek intelektual dengan konteks masyarakat berwajah ganda. Sinkronik diakronik. Penelitian ini sesungguhnya diletakkan ke dalam konteks peta perkembangan karya sastra dalam menyuarakan semangat zamannya, sekaligus juga diletakkan pada dinamika perkembangan sosiokultural masyarakat yang melatar belakangi karya sastra itu. Dengan demikian, penelitian ini bersifat diakronis. Pengertian diakronis bukan hendak membandingkan antara periode yang satu dengan periode yang lain, tetapi memahami garis yang satu dengan periode yang lain. Tetapi memahami garis perkembangan dari waktu ke waktu. Garis perkembangan tersebut akan nampak dalam dua wilayah. Pertama, garis perkembangan tersebut dalam kaitannya dengan reaksi dan penyikapan pengarang dan karya sastranya terhadap suara zaman yang melatar belakanginya. Kedua, garis zaman perkembangan tersebut dapat dalam kaitannya dengan perkembangan suara zaman dari waktu ke waktu dalam konteks dinamika perkembangan sosiokultural masyarakat. 2. Metode analisis. Menurut Bregman dalam Ratna 2011, analisis ini terutama berhubungan dengan isi komunikasi baik secara verbal dalam bentuk bahasa maupun non-verbal seperti arsitektur, pakaian, alat rumah tangga, dan media elektronik. Lebih lanjut dikatakan Break dalam Ratna, metode analisis ini terdiri atas dua macam, yaitu isi laten dan isi komunikasi. Isi laten adalah isi yang terkandung dalam dokumen dan naskah, sedangkan isi komunikasi adalah pesan yang terkandung sebagai akibat komunikasi yang terjadi. Isi laten adalah isi sebagaimana dimaksudkan oleh penulis, sedangkan isi komunikasi adalah sebagaimana terwujud dalam hubungan naskah dengan konsumen. 3. Penelitian ini dalam konteks teori-teori yang ada. Di manakah penelitian ini diletakkan dalam konteks teori yang telah ada sebelumnya? Dengan kata lain, teori-teori apakah yang dikiranya berkaitan dengan kerangka berpikir dalam penelitian ini? Hal itu berhubungan dengan sifat koheran yang harus dipenuhi dalam setiap penelitian ilmiah. Teori-teori yang menjelaskan tentang hubungan saling menentukan antara karya sastra dengan masyarakat memiliki peran yang tidak mungkin diabaikan dalam penelitian ini. Teori Louis de Bonald, Alan Swiftwater, A.F. Pounkes, dan Andreas Teuch dapat menjadi alternatif sebagai teori pendukung analisis dalam penelitian ini. Analisis wacana kritis. Munculnya analisis wacana sebenarnya berangkat dari reaksi studi bahasa dan sastra, juga disiplin ilmu lain, terhadap stagnasi strukturalisme sepanjang abad ke-19. Paradigma dalam kurun waktu itu cenderung mereduksi subjek dan konteks sosial-kultural dalam menelaah bahasa dan sastra. Kecenderungan ini jelas melepas hakikat bahasa dan sastra sebagai institusi sosial dan memiliki peran dan fungsi sebagai masyarakatnya. Analisis wacana sebagai bagian dari studi linguistik dan kebudayaan semakin memperoleh tempatnya ketika muncul gerakan yang muncul kemudian disebut poststrukturalisme. Poststrukturalisme memang telah membuka cakrawala yang lebih luas dalam memandang wacana bahasa sebagai fenomena pemakaian bahasa. Katup-katup ini yang selama ini tertutup dibuka kemungkinannya untuk mengurai aspek-aspek wacana yang lebih kaya dan membumi. Erianto mengemukakan paradigma kritis merupakan suatu paradigma kekuasaan berpikir yang melihat pesan sebagai pertarungan kekuasaan, sehingga teks sebagai bentuk dominasi dan hegemoni satu kelompok kepada kelompok yang lain. C. Model wacana analisis kritis. Munculnya analisis wacana sebenarnya berangkat dari reaksi studi bahasa dan sastra, juga disiplin ilmu lain, terhadap stagnasi strukturalisme sepanjang abad ke-19. Paradigma dalam kurun waktu itu cenderung mereduksi subjek dan konteks sosial kultural dalam menelaah bahasa dan sastra.
Teks, bahasa, dan sastra dikaji dalam kaitannya dengan struktur formal yang secara otonom dan stabil membangun kualitas teks tersebut. Analisis wacana sebagai bagian dari studi linguistik dari kebudayaan semakin memperoleh tempat ketika muncul gerakan yang kemudian disebut poststrukturalisme. Semenjak munculnya gerakan pemikiran yang berlabel poststrukturalisme tersebut berangkat dari asumsi bahwa bahasa dan sastra merupakan wacana praktik sosial. Ponkow telah memainkan peran utama dalam perkembangan analisis wacana melalui karya teoritis dan penelitian praktis. Marine Jorgensen dan Louis J. Phillips mencermati Ponkow sebagai sosok yang menganut premis konstruksionis sosial umum yang menyatakan bahwa pengetahuan bukanlah sekedar refleksi atas realitas. Kebenaran merupakan konstruksi wacana dan rejim pengetahuan yang berbeda menentukan apa yang benar dan yang salah. Lebih lanjut dikatakan Jorgensen dan Louis J. Phillips bahwa mayoritas pendekatan analisis wacana kontemporer mengikuti konsepsi Ponkow tentang wacana, yakni sebagai sederet pertanyaan yang relatif terkait pada kaidah sehingga menentukan batas-batas pada apa yang memberi makna. Analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses penguraian untuk memberikan penjelasan dari sebuah teks sebagai realitas sosial yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang berkecenderungan mempunyai tujuan tertentu. Menurut Fairclough dan Podak, analisis wacana kritis melihat wacana pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Dengan demikian, AWK mengambil peranannya sebagai studi atas wacana sebagai juga dikemukakan Fairclough Erianto 2001 dalam dimensi wacana sebagai teks praktik diskutif dan praktik sosial. D. Etnografi dalam penelitian sastra lisan. 1. Prinsip-prinsip dasar etnografi. Spradley dalam bukunya berjudul Metode Etnografi sangat gamblang dan sistematis menjelaskan tentang 4 tipe analisis etnografi, yaitu analisis dominan, analisis taksonomik, analisis komponen, dan analisis tema. 4 tipe analisis tersebut menempatkan metode etnografi yang dikemukakan Spradley itu dikenal sebagai etnografi baru. Etnografi baru berusaha menemukan keunikan dari masyarakat yang ditelitinya. Keunikan itu terletak pada persepsi dan organisasi pikiran masyarakat atas fenomena material yang ada di sekelilingnya. Menurut Spradley, etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan. Tujuannya untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli, sebagaimana dikemukakan Bronislaw Malinowski dalam Spradley 2007, mengemukakan bahwa tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan untuk mendapatkan pandangan mengenai dunia. Dengan demikian, etnografi bukan semata mempelajari masyarakat, tetapi juga belajar dari masyarakat. Spradley mengemukakan inti etnografi adalah upaya untuk memperlihatkan makna tindakan dari kejadian yang menimpa orang yang ia ingin pahami. Beberapa makna tersebut terekspresi secara langsung dalam bahasa dan di antara makna yang diterima. Banyak disampaikan hanya secara tidak langsung melalui kata-kata dan perbuatan. Namun demikian, setiap masyarakat tetap menggunakan sistem makna yang kompleks untuk mengatur tingkah lakunya untuk memahami dirinya sendiri dan orang lain, serta untuk memahami dunia tempat mereka hidup. Etnografi tentunya menggunakan teori kebudayaan untuk mempelajarinya. Yang pertama, kebudayaan sebagai fokus dan tujuan etnografi. B. Langkah kerja penelitian etnografi. C. Menetapkan subjek objek penelitian dan merancang penelitian. D. Menetapkan informan. C. Mewawancarai informan. F. Membuat catatan etnografis. G. Menulis suatu etnografi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk bab 5, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.